Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ia Kirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, di video kali ini, tepatnya di proyek kali ini, kita akan membuat suatu proyek yang lebih menantang sekaligus lebih seru dari proyek-proyek sebelumnya. Sebuah aplikasi belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, melalui proyek ini kita akan mempraktikkan hampir seluruh konsep yang sudah kita pelajari dari video pertama hingga ke-6 dan sekaligus mengenalkan beberapa fitur baru. Tujuannya sederhana, yaitu untuk meningkatkan kemandirian dalam menggunakan bahasa pemrograman berbasis teks. Nah, selanjutnya kita masuk ke selayang pandang project. Nah, aplikasi yang akan kita buat terdiri dari dua program, yaitu program pertama digunakan untuk membuat dan menyimpan flashcard atau add flashcard. Kemudian program kedua digunakan untuk mempelajari flashcard tersebut melalui media quiz. Nah, kita bayangkan terlebih dahulu, kita bayangkan bagaimana project ini akan kita eksekusi. Nah, saat menjalankan program pertama, program akan mencoba membaca file berisi kartu yang sudah tersimpan. Nah, jika belum ada, daftar akan kosong. Lalu program akan meminta kita untuk mengetikkan sebuah kata, misalnya kata dalam bahasa Indonesia. Lalu program akan menerjemahkan ke bahasa lain. Mungkin bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Arab, atau lain sebagainya sesuai yang akan kita program nantinya. Nah, setelah mendapatkan hasil terjemahan, kita akan memilih apakah kita ingin menyimpan kartu tersebut. Nah, program akan terus menanyakan apakah kita ingin menambah kartu lagi sampai kita sebagai pengguna sudah tidak ingin menambahkan kosakata baru. Nah, di akhir kita akan diberi pilihan untuk menyimpan seluruh kartu dalam file atau tidak sehingga bisa digunakan lagi untuk kedepannya. Nah, saat dijalankan kembali, program akan langsung menampilkan jumlah kartu dan kosakata apa saja yang sudah tersimpan, lalu menawarkan opsi untuk menambahkan kartu baru. Nah, semua kartu tersebut disimpan dalam bentuk list yang akan kita pelajari dalam prosesnya. Kemudian program kedua yaitu bagian kita untuk mereview kartu-kartu yang sudah kita masukkan ke dalam program. Nah, ketika dijalankan, program akan membaca kartu yang tersimpan, kemudian membuat suatu kuis. Ketika kita menekan enter, program akan mulai berjalan dan aplikasi akan mengukur waktu dari awal hingga akhir kita menyelesaikan kuis. Nah, pengguna akan diminta untuk menebak terjemahan sebuah kata secara acak. Nah, jika jawabannya salah, maka akan muncul error message bahwa jawaban yang kita berikan itu salah. Dan juga program akan memberikan kesempatan kita untuk memberikan jawaban baru. Nah, jika benar, kartu tersebut atau kata tersebut akan dihapus dari daftar kuis. Nah, proses akan berlangsung sampai kartu-kartu ini habis. Di akhir, aplikasi akan menampilkan total waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kuis-kuis tersebut. Nah, tujuan kita ini bukan hanya membuat satu project, tetapi juga akan memperkuat dasar-dasar Python dan meningkatkan kemampuan kita dalam problem solving. Nah, kita masuk ke langkah-langkah kerja. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi dua sesuai apa yang saya sampaikan di awal, yaitu program pertama untuk menambahkan kartu. Di sini ada 3 step. Yang pertama adalah pengguna memasukkan sebuah kata, kemudian program menerjemahkan kata tersebut. Nah, setelah mendapatkan hasil terjemahan, program akan membuat sebuah flashcard dan juga menambahkannya ke daftar sementara di dalam kode. Nah, lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan kartu baru. Setiap pasangan kata yang disetujui oleh pengguna akan dimasukkan ke dalam daftar. Nah, ketika pengguna selesai, seluruh kartu akan tersimpan dalam sebuah file. Kemudian yang ketiga, setiap kali program dijalankan, dia akan terlebih dahulu mencoba membaca file yang berisi kartu-kartu yang sudah kita simpan sebelumnya atau kartu-kartu yang sudah ada. Nah, jika file tersebut ditemukan, kartu-kartu lama akan ditampilkan sebelum pengguna menambahkan kartu baru. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke program kedua, yaitu program kuisnya.
step pertama atau step keempat lanjutan dari step sebelumnya adalah program akan memastikan bahwa file flashcard ini benar-benar ada. Jika sudah ada, program akan mengambil seluruh data dari list flashcard tersebut dan akan mengubahnya menjadi kuis untuk menjadi bahan belajar. Lalu step kelima, program akan membuat sebuah kuis sederhana. Kata-kata akan muncul secara acak dan pengguna akan menebak terjemahannya. Jika salah, program akan meminta jawaban ulang, dan jika benar, kartu tersebut akan dihapus dari daftar dan kuis akan terus berlanjut sampai flashcard yang kita buat ini sudah habis. Kemudian step ke-6, program akan menghitung berapa lama waktu yang pengguna butuhkan untuk menyelesaikan menyelesaikan kuis dengan kata-kata yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, dengan ke-6 langkah ini, kita akan membangun 2 program yang bekerja sama, satu untuk membuat flashcard, satu lagi untuk mempelajarinya, atau mereview flashcard yang sudah kita buat. Proyek ini akan melatih logika, pengelolaan data, penggunaan file, hingga sedikit pengukuran waktu dalam Python. Nah, seperti biasa, kita mulai dari pembuatan flowchart terlebih dahulu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke project ini. Nah, setelah membuat flowchart dari program pertama, di sini saya akan menjelaskan isi dari flowchart tersebut atau alur dari program yang akan kita buat. Nah, program ini untuk program pertama khususnya dimulai dengan cara inisialisasi untuk membaca daftar kartu yang sudah ada. Nah, pada langkah pertama, program akan mengambil data kartu dari file penyimpanan yang sudah dibuat. Jika file tersedia, maka isi file tersebut akan dibaca kemudian ditampilkan sehingga pengguna tahu kartu-kartu apa saja yang sudah tersimpan di dalam file. Nah, kemudian program akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kata. Nah, kata ini akan otomatis ditranslate oleh program. Kemudian setelah berhasil ditranslate, program akan membuat kartu yang berisikan bahasa asal dan juga bahasa terjemahan dari kata yang sudah dimasukkan pengguna. Kemudian program akan bertanya apakah pengguna ingin menyimpan kartu tersebut ke dalam list di file penyimpanan. Jika iya, maka kartu tersebut akan dimasukkan ke dalam list. Kemudian program akan bertanya lagi apakah pengguna ingin menambahkan kata baru. Namun, jika pengguna tidak ingin menyimpan kartu tersebut, program akan langsung bertanya apakah pengguna ingin menambahkan kartu baru. Jika iya, maka proses akan mengulang dari program menanyakan kata baru kepada pengguna. Namun jika tidak, pengguna
program akan bertanya apakah pengguna ingin menyimpan file yang sudah ada kartu yang sudah ada ke dalam file. Kemudian jika iya, program akan otomatis menyimpan kartu ke dalam file dan menambahkannya dengan file yang sudah ada. Kemudian jika tidak, maka program akan selesai dan kata yang sudah dimasukkan oleh pengguna tidak akan tersimpan di dalam file. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat untuk program pertama yaitu Add Flashcard. Nah, di sini saya ingin membuat suatu proyek translator dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, hal yang pertama yaitu kita harus mengimport library yang kita butuhkan, yaitu ada 3. Yang pertama, library translator dari Google Trends, kemudian library OS untuk mengecek file, dan library AST untuk membaca data dari file dengan aman. Nah, di sini ketika kita belum mempunyai library yang dibutuhkan, maka kita dapat mendownload library terlebih dahulu. Caranya sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Kemudian setup awal, kita membuat satu variabel translator dan list kosong bernama cards. Nah, kemudian kita membuat satu variabel yang dia mendefinisikan file yang sudah kita buat untuk menyimpan kartu flashcard. Nah,
Fungsi pertama yang kita buat yaitu fungsi ambil kartu dari file. Bertugas untuk memeriksa apakah file di flashcard.txt sudah ada. Jika ada, program akan membuka file dan membaca isinya lalu mengubahnya menjadi list kartu yang bisa digunakan kembali, dimasukkan ke dalam list cards. Namun, jika tidak ada file, dia akan mengembalikan daftar kosong karena tidak ada yang terisi di flashcard, di file flashcard. Kemudian yang kedua kita punya fungsi tampilkan kartu. Nah, fungsi tampilkan kartu ini digunakan untuk menampilkan kartu yang sudah tersimpan dan menuliskan setiap pasang kata dari bahasa yang mau kita translate, yaitu bahasa Indonesia ke bahasa hasil dari terjemahan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya kita memiliki fungsi kata terjemahan yang menerima sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh program. Nah, untuk membuat kartu baru, kita memiliki fungsi buat kartu baru. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian program akan menerjemahkan kata tersebut ke dalam bahasa Inggris. Dan juga selanjutnya menyimpan kartu tersebut, menanyakan kepada pengguna apakah pengguna ingin menyimpan kartu tersebut atau tidak. Kemudian ada fungsi simpan kartu ke file. Nah, ini digunakan untuk menyimpan seluruh kartu ke dalam file teks yang sudah kita buat, lalu menampilkannya kembali. Setelah itu, program akan masuk ke dalam sebuah loop, ini while true, di mana pengguna dapat membuat kartu baru berkali-kali. Ketika pengguna memilih untuk berhenti, maka program akan menampilkan seluruh kartu dan menawarkan pengguna untuk menyimpan di file text flashcard. Kemudian program akan, ketika pengguna sudah tidak ingin memasukkan kata baru, program akan mencetak pesan selesai sebagai tanda bahwa program telah berakhir. Kemudian untuk flowchart dari program kedua, program dimulai
dengan langkah awal yaitu memeriksa apakah file tersebut file yang sudah kita buat, file penyimpanan yang sudah kita buat itu berisi kartu. Jika tidak, maka program akan langsung dihentikan. Namun jika ada, program akan melanjutkan dengan mengambil seluruh data dari file tersebut. Nah, setelah kartu atau data dari file berhasil dimuat, maka program akan mencatat waktu mulai sebagai penanda awal pengerjaan. Kemudian program akan masuk ke proses utama, yaitu mengecek apakah masih ada daftar kartu yang tersisa di dalam daftar. Jika ada, maka program akan membuat kuis, yaitu menanyai dengan menggunakan sistem random acak dan tidak sesuai urutan dari apa yang tersedia di dalam file. Kemudian jika jawaban yang diberikan pengguna itu benar, maka kartu yang sudah ditebak tersebut akan dihapus dari daftar. Nah, namun jika jawabannya salah, maka dia akan kembali ke awal, yaitu mengecek apakah masih ada kartu yang tersisa dan memulai program kuis hingga mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian apabila sudah tidak ada kartu di dalam list, maka program akan mengakhiri timer yang sudah dimulai dari awal pengerjaan. Nah, kemudian setelah selesai, program akan mengkalkulasikan waktu yang digunakan pengguna untuk menebak kuis tersebut, kemudian menampilkannya dalam program. Nah, setelah itu program selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari sistem atau dari project translator, yaitu kuis menebak kosakata. Program ini akan mengambil kartu yang sudah disimpan di file teks sebelumnya, kemudian meminta pengguna untuk menebak arti dalam bahasa Inggrisnya. Waktu pengerjaan juga dicatat untuk melihat seberapa cepat pengguna menyelesaikan semua kartu. Nah, pertama, program akan mengimport modul yang diperlukan
modul atau library yang dibutuhkan. OS untuk mengecek keberadaan file, AST untuk membaca data dalam bentuk list dan file, random untuk memilih kartu secara acak, dan time untuk bermain dengan durasi. Nah, setelah itu program akan menentukan nama file, yaitu karena kita sebelumnya sudah membuat file flashcard untuk menyimpan kartu, maka kita masukkan nama file flashcards.txt di dalam sini. Kemudian program juga akan menyiapkan list kosong berisikan bernamakan cards. Kemudian fungsi pertama yang kita miliki adalah keluar jika kartu tidak tersedia. Fungsi ini dibuat untuk memastikan bahwa file kartu tersebut memang sudah ada isinya. Nah, jika tidak ada nilai yang tersimpan di file text flashcard.txt, maka program akan menampilkan tidak ada kartu yang tersimpan. Silahkan buat kartu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada fungsi ambil kartu dari file. Bertugas untuk membaca kartu yang sudah disimpan. Fungsi ini memeriksa jika file tersebut sudah ada. Jika sudah ada, dia akan membuka file tersebut dan juga membaca isi dari file teks yang sudah kita buat. Isi file yang berupa teks kemudian dikonversi menjadi list Python menggunakan ast.literal_eval. Nah, fungsi inti dari program ini adalah fungsi tebak kartu. Di dalam fungsi ini, selama masih ada kartu di dalam daftar, maka program akan mengulang sampai kartu tersebut habis. Dan juga program akan menampilkan urutan kartu secara acak, dan dia akan menampilkan kartu dalam bahasa Indonesia, kemudian meminta pengguna untuk menebak dalam bahasa Inggris. Jika jawaban benar atau sesuai yang ada di dalam file teks, maka akan muncul jawaban benar. Kemudian jika salah, maka akan muncul coba lagi nanti. Nah, jika jawaban benar ini, maka kartu yang sudah berhasil ditebak akan dihapus dari list flashcard. Nah, pada bagian utama program, kartu-kartu diambil terlebih dahulu menggunakan fungsi ambil kartu dari file. Kemudian program akan menampilkan kamu punya ditambah nilai dari jumlah yang ada di dalam list kartu. Kemudian pengguna akan diminta untuk menekan enter untuk memulai kuis. Kemudian waktu berjalan, kemudian fungsi tebak kartu dijalankan, time end, kemudian ada variable duration yang dimana dia adalah mengkalkulasikan durasi dari permainan. Kemudian jika sudah selesai, program akan menampilkan kamu berhasil menebak semua kartu dengan waktu sekian. Kemudian program akan menampilkan kuis selesai. Nah, setelah membuat program proyek translator, berikut adalah beberapa usulan pengembangan yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari. Yang pertama,
adalah menambahkan level atau kategori kartu. Jadi pengguna dapat membuat kategori seperti hewan, benda, kata sifat atau kata kerja saat kuis kata kerja, sehingga kemudian saat kuis pengguna bisa memilih kategori tertentu sehingga pembelajaran bisa lebih terstruktur. Dan yang kedua, memberikan mode kuis yang berbeda. Misalnya kalau misal tadi kan kita uh, memberikan jawaban langsung. Nah, di sini saya menawarkan beberapa mode quiz yang berbeda. Yang pertama ada pilihan ganda, kemudian menulis ulang kata, yang ketiga mendengarkan audio jika memungkinkan, kemudian mode reverse, misal dari tadi kan dari Indonesia ke Inggris. Nah, kemudian mode reverse itu adalah menebak dari Inggris ke Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpan statistik belajar, seperti menyimpan jumlah jawaban benar, kartu yang sering salah, dan juga durasi rata-rata pengerjaan. Nah, sampailah kita ke akhir video. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.